Kisah Santo Paulus dari Salib pendiri Kongregasi Pasionis oleh Pastor Carlo Marziali CP. Bab ke-21 Rasul Salib. Misi terakhir di Roma. Clemens ke-14 yang baru dipilih menjadi paus mengumumkan suatu tahun jubelium dengan tujuan membangkitkan semangat iman dan memperbaharui hidup Kristiani di tengah umat. Mulai dari kota Roma. Semua paroki Roma digoncangkan oleh pengkhotbah yang ulung. Paus menghendaki agar Paulus mengambil bagian dalam kegiatan itu, maka menyuruh Kardinal Colonna untuk menyampaikan pesannya kepada Paulus. Kardinal berkata, "Pater Paulus, Santo Bapa menghendaki agar Pater mengadakan suatu misi kepada umat di Roma pada bulan September nanti." Paulus menjawab, "Saya rela dan bersedia, tetapi saya sudah tua, tidak mampu berjalan, lagi pula sudah tuli." Bapak Kardinal menjawab, "Mengenai hal tuli tidak apa, asalkan bukan para pendengar yang tuli. Sedangkan mengenai yang lain, saya menyaksikan bahwa suaramu masih bagus. Kalau begitu, saya siap." Paulus mempersiapkan diri dengan teliti karena ia tahu bahwa sabda Allah harus terlebih dulu dihormati oleh pengkhotbah sendiri. Dalam bulan September, Paulus naik mimbar lagi. Seorang saksi menceritakan, "Saya melihat orang tua yang patut dihormati itu baru sembuh dari penyakitnya dan ia masih lemah, sehingga hampir tidak mampu berdiri dan untuk naik tangga panggung perlu dipapah orang. Tetapi sesampai di tengah panggung ia berdiri tegak dengan tongkat di tangan, lalu mulai, serta meneruskan khotbah dengan semangat, kekuatan, dan suara keras, seolah-olah kesehatannya tidak mengalami gangguan apa-apa. Hanya kerinduan akan keselamatan jiwa-jiwa memberi kekuatan kepadanya. Pandangan itu saja mengharukan para pendengar hingga setiap khotbah berhasil dengan sukses. Santo Bapa selalu mendengarkan laporan tentang keadaan misi itu dan senang sekali karena setiap hari bertambah baik. Beliau berkata, biarkanlah dia. Sejumlah besar biarawan, imam, kardinal, dan bangsawan datang untuk mendengarkannya. Apabila pada akhir khotbah ia mulai berbicara tentang sengsara Yesus, semua hadirin terharu. Seorang pastor, Yosef Scarsella, mengajak seorang pegawai kuria untuk datang mendengarkan khotbah Paulus. Ia menyetujui hanya karena ingin tahu, bukan karena yakin. Tetapi keesokan harinya, Yosef Scarsella bertanya kepadanya, "Apakah sudah datang untuk mendengar khotbah?" Ia menjawab, "Ya," dan mengucap banyak terima kasih. Ia mengatakan bahwa biarpun hatinya keras dan tidak mudah menangis, bahkan pada waktu kematian ibunya tidak mengeluarkan setetes air mata, tetapi pada meditasi sengsara Yesus yang diadakan Paulus, ia menangis terseduh-seduh. Ia menunggu sampai selesai dan merasa begitu berubah, sehingga timbul keinginan untuk mengadakan pengakuan dosa dari seluruh hidupnya, lalu ia merasa bahagia sekali. Pada khotbah terakhir penutupan misi, gedung gereja tidak cukup untuk menampung umat, bahkan sampai ke lapangan depan sudah penuh sesak. Ia turun dari panggung, basah kuyup karena keringat, dan langsung dinaikkan ke kereta kardinal dan dibawa kembali ke biara. Dengan misi ini, Paulus dari Salib menutup kegiatan apostoliknya yang berlangsung selama 50 tahun dengan hasil gilang gemilang. Rahasia keberhasilan Paulus. Rahasia keberhasilan Paulus dalam kerasulannya ada pada Yesus tersalib yang ia cintai dengan cinta tak terhingga. Dari fajar penuh harapan sampai penghabisan hidupnya dalam usia 80 tahun lebih, sebuah salib berlumur darah menguasai pikiran, hati, serta karyanya tanpa perbandingan apapun, yaitu salib Yesus. Suatu cinta yang lebih kuat daripada maut telah menjiwai, menggerakkan, mengarahkan dan menjadikannya seorang pendiri, seorang rasul, seorang pembimbing rohani, seorang mistik, seorang suci, yaitu cinta akan Yesus tersalib. Salib berdarah dan cinta penuh sengsara merupakan dasar kesuciannya, jiwa karyanya, mahkota hidupnya. Tanpa salib, hidup Paulus adalah hari tanpa matahari, bunga tanpa warna dan keharuman. Setan mengaku, setan yang bagaimanapun adalah bapa segala kebohongan terpaksa mengaku bahwa kebaktian Paulus kepada sengsara Yesus adalah hal yang lebih menyusahkannya. Dengan susah payah beberapa orang berhasil membawa seorang kerasukan setan ke gereja.
Seorang imam dengan memakai superpli, stola hitam, dan air suci mengadakan eksorsisme. Imam itu bertanya, "Apa yang paling tidak kamu sukai pada Paulus? Kerendahan hati, cinta kasih, atau laku tapa?" Pada permulaan setan tidak mau menjawab, tetapi didesak oleh imam yang memerintahkan. "Atas nama Allah, katakanlah apa yang paling tidak kau sukai pada Pater Paulus." Dengan mengeluarkan busa dari mulut menjawab, "Misa, misa, misa." Imam bertanya lagi, "Adakah sesuatu lain yang lebih tidak kau sukai padanya?" Dengan suara parau, penuh kemarahan orang kerasukan setan itu menjawab, "Sengsara, sengsara." Sengsara Yesus tertera di hatinya. Kejadian itu diceritakan oleh Paulus sendiri kepada Rosa Calabresi. Pada suatu Jumat suci, sementara saya berdoa di depan sakramen Maha Suci, Yesus berkenan memeteraikan sengsaranya tersuci di hatiku. Segera 3 buah tulang rusuk di bagian jantung melengkung. Kalau tidak, saya tidak akan tahan dan hidup. Segala alat sengsaranya dipahat di hatiku, dan di tengahnya lambang suci Yesus Kristi Pasio bersama sengsaranya. Ia juga mentera kedukaan ibunya yang tercinta di hatiku. Putriku, oh betapa hebat sakit ini, namun betapa cinta. Suatu campuran kesakitan yang tak terperikan dan cinta yang tak terperikan. Penderitaan penuh cinta dan penuh sengsara ini membuat saya mengeluh, terutama dari hari Kamis sore sampai hari Minggu setiap pekan. Kurasa berada di surga. Suatu kurnia yang mengikuti kurnia tersebut adalah sama hebatnya. Paulus sendiri menceritakan, "Pada suatu hari aku berkata kepada Tuhan, 'Tuhan, sembunyikanlah aku di dalam luka-lukamu, sebab aku tidak tahan tanpa menunjukkan rasa sakit.' Maka patung tersuci Yesus tersalib, tempat saya berdoa, melepaskan lengannya dari salib dan memeluk saya erat-erat dan meletakkan saya pada lambungnya yang tersuci. Di situ, ia menahan saya selama 3 jam dan saya merasa sungguh berada di surga." Merasa sungguh berada di surga, inilah gambaran Paulus yang tepat, merangkul yang tersalib dan minum cinta kasih dari luka lambung Yesus. Benar, Yesus tersalib adalah surganya. Kebaktian terhadap hari Jumat. Ia mengenakan jubah berwarna hitam untuk berkabung atas kematian Yesus di salib. Jika Anda bertanya kepadaku, mengapa aku berpakaian hitam, aku menjawab, karena Bapakku telah mati. Tentang hari Jumat, Paulus berkata, mengingat hari Jumat berarti merasa mati karena cinta dan duka, sebab harus selalu diingat. Pada hari ini Allahku telah mati di kayu salib. Pada hari Jumat, wajahnya nampak pucat, jantungnya berdebar, dan matanya berlinang. Pada suatu Jumat suci, sementara turun untuk mengadakan upacara di gereja, ia berkata, "Mari kita pergi untuk mengadakan upacara pemakaman Putra Allah." Selama upacara, ia mencucurkan air mata sampai pakaian liturgi menjadi basah. Ya Allah, pada hari ini, batu-batu pun menangis. Bagaimana Imam Agung telah mati dan kita mesti menangis. Selesai upacara di gereja, ia menyendiri di kamar dan di sana menghabiskan hari itu dengan menangis, mendera diri dan merenungkan misteri sengsara Tuhan. Laku tapa demi cinta akan Yesus tersalib. Segala pengorbanan belum terasa apa-apa baginya bila dilakukan demi cinta akan Yesus disalib. Ini bunga mawar, Yesus menderita lebih banyak. Pada suatu hari, ia berjalan bersama dengan Pater Fulgentius. Hari panas terik dan mereka sangat kehausan. Dengan susah mereka sampai ke sebuah mata air yang segar. Pater Paulus menawarkan, "Maukah kita membuat suatu pengorbanan kecil dengan tidak mencicipi air ini? Demi cinta kepada Allah yang disalibkan dan haus disalib, baiklah kita menahan diri." Kedua-duanya meneruskan perjalanan tanpa menghiraukan air itu. Tuhan membalas pengorbanan mereka dengan kebahagiaan rohani, sehingga pada sisa perjalanan mereka meloncat-loncat kegirangan. Berbicara tentang Yesus tersalib, jika bibir bertutur dari kelimpahan hati, bicaranya tak ada yang lain kecuali tentang Yesus dan Yesus tersalib. Karena itulah renungannya yang terus-menerus. Pernah Paulus berkata, pada permulaan pertobatan saya, begitu mudah rasanya merenungkan sengsara Yesus Kristus.
Tetapi sekarang bila dikatakan Allah didera, Allah disalibkan, apalagi yang dapat dikatakan? Di Roma ada 2 orang imam yang datang untuk mengunjungi dia. Sewaktu mereka keluar dari kamarnya, mereka berkata kepada bruder penjaga pintu, Bruder Mark Antonio, "Oh, Bruder Mark Antonio, Pater Paulus telah berbicara tentang sengsara Yesus Kristus dan membuat kami berdua menangis. Dan percayalah, tidak bisa tanpa menangis, karena pembicaraannya bagus sekali. Pater Paulus mempunyai cara yang begitu bagus sehingga batu pun harus menangis." Di Biara Cecano, 3 orang meminta kepadanya untuk mengadakan suatu pembicaraan atas sengsara selama 3 hari. Paulus setuju. Pada sore pertama, ketiga orang tadi bersama dengan para religius yang hadir menangis lama sekali. Selesai pembicaraan, seorang di antara mereka berkata, "Pater Paulus, sebelum ini sebetulnya saya sudah lupa bagaimana rasanya orang menangis." Ia menjawab, "Pada hari ketiga kalian akan menangis lebih lagi," dan benar terjadi demikian. Ratu dari segala kebaktian. Sebagai Rasul Salib, Paulus tidak puas dengan berbicara saja tentang sengsara. Ia mengajarkan juga cara untuk merenungkannya. Ia telah melihat bahwa banyak orang tidak memelihara kebaktian ini karena tidak mengetahui maknanya. Mereka tidak mengerti apa yang telah ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia. "Jauhlah daripadaku bermegah-megah kecuali pada salib Tuhan kita Yesus Kristus. Padanya lah ada keselamatan, kehidupan, dan kebangkitan kita." Jika salib cahaya dunia ditiadakan, tinggal apa untuk manusia? Hanya kegelapan dan kesusahan, tanpa dia segala-galanya mati. Agama Kristiani pun menjadi suatu kumpulan prinsip-prinsip moral tanpa rasa penebusan yang menjiwainya, seperti suatu tubuh tanpa jiwa. Maka Santo Paulus dari Salib sebagai seorang guru yang berpengalaman, pertama-tama menyadarkan akan pentingnya kebaktian ini, kemudian menyodorkan cara untuk mencapainya. Ia berkata dengan keyakinan besar, kebaktian kepada sengsara Yesus adalah jalan yang lebih mudah untuk diselamatkan. Pada sengsara Yesus tidak terdapat penipuan, yang sepakat dengan yang tersalib tidak tersesat. Makin lama makin jelas buktinya bahwa alat yang paling ampuh untuk menobatkan, yang paling tegar sekalipun, ialah sengsara Yesus. Yang tersalib adalah sebuah buku di mana terdapat hiburan rohani dalam segala penderitaan. Adalah suatu perapian yang menyalakan dan menghangatkan cinta kepada Allah dan kepada sesama. Dari buku itu, mempelajari segala keutamaan dan kesempurnaan. Cara untuk memperoleh kebaktian akan sengsara Yesus. Syarat pertama, merenungkan. Untuk mencapai kebaktian akan sengsara Yesus, cara yang terbaik ialah meditasi. Ia mengajarkannya dengan cara yang paling sederhana. Mulailah dengan sedikit, 1/4 jam setiap pagi, sebelum keluar dari kamar, dan Anda akan melihat bahwa segalanya berjalan dengan lancar, dan Anda akan jauh dari dosa. Setiap kesempatan dianggap baik untuk melakukan kebaktian itu. Di Roma, bila para siswa kolese penyebaran iman datang berkunjung kepadanya, ia berkata dengan kasih sayang kebapaan, "Oh, anak-anak yang baik, harus membiasakan diri untuk menderita sesuatu demi Yesus Kristus dan juga untuk merindukan penumpahan darah demi iman. Tetapi untuk mencapai ini, perlulah seringkali dan setiap hari melihat betapa Putra Allah yang besar menderita karena cinta akan jiwa-jiwa kita. Hendaklah kalian merenungkan setiap hari hidup sengsara dan wafat Yesus Kristus yang merupakan suatu tanur yang mampu menyalakan kita dengan cinta kasih dan semangat. Hendaklah kalian berusaha untuk semakin menyerupai Dia, teladan hidup dan kebenaran. Bagaimana mungkin menghinakan Allah yang didera, Allah yang dimahkotai duri, Allah yang dipaku pada salib untuk kita? Dan bagaimana mungkin kalau kita diresapi hari ini dan besok oleh pokok-pokok iman ini menghinakan Allah? Tidak mungkin. Dengan percakapan-percakapan ini, saya telah menyadarkan para pendosa yang paling tegar, bandit-bandit, dan segala macam manusia yang kemudian hari, tatkala saya menerima pengakuan dosa mereka, tidak ditemukan barang sesuatu yang dapat diabsolusikan. Begitu besar perubahan mereka karena mereka telah setia dalam mengadakan renungan atas penderitaan Kristus yang paling pahit itu. Syarat kedua, mengingat. Sesudah merenungkannya, sengsara Kristus harus diingat sepanjang hari, sehingga kerenungan itu tidak hanya merupakan suatu perbuatan baik, tetapi menjadi suatu sikap hati. Hal itu dicapai dengan doa-doa pendek seperti, "Tuhan, aku berterima kasih kepadamu karena Engkau telah rela mati di salib demi dosa-dosaku. Bapa yang kekal,
Aku mempersembahkan kepadamu luka-luka dan darah putramu yang tercinta sebagai silih akan dosa-dosaku dan dosa seluruh dunia, dan untuk berterima kasih atas segala kebaikanmu kepadaku. Oh salib suci, pohon kehidupan, salam kepadamu, aku merangkul, aku memeluk engkau erat-erat. Mengajak orang sakit untuk berdevosi kepada sengsara Yesus. Orang-orang sakit diajarnya, supaya mereka dapat menanggung dengan sabar dan damai salib penderitaan mereka. Ia menyebut penderitaan kita pecahan salib Tuhan, menasihati orang dengan lemparkanlah salibmu yang kecil itu ke dalam lautan sengsara Tuhan, dan segala-galanya akan hilang. Sengsara tersuci Yesus Kristus adalah balsem yang mengobati segala penyakit. Bawalah sengsara tersuci Yesus Kristus ke dalam hati, maka segala penderitaan akan terasa manis. Merasul melalui surat. Paulus menulis ribuan sepucuk surat kepada bermacam-macam orang, dan hampir pada setiap surat ia menganjurkan kebaktian akan sengsara Yesus. Jika membaca surat-surat itu, kita akan kagum akan nadanya yang selalu hangat dan caranya yang bervariasi, serta kehalusannya yang menyentuh hati. Kepada Ibu Mariana, ia menulis, "Ibu yang terhormat, aku berkata kepada Ibu bahwa hal yang terbaik dan tersuci adalah memikirkan sengsara Tuhan serta merenungkannya. Inilah cara untuk mencapai kesatuan suci dengan Allah." Ibu berkata bahwa tidak tahu merenungkan kecuali hidup sengsara dan wafat penebus. Teruskanlah dengan berkat Tuhan karena di sekolah ini kita mempelajari hikmat yang benar. Disinilah para kudus telah belajar. Dalam kesunyian kamarmu peluklah pantung salib, ciumlah dengan cinta besar luka-lukanya, mintalah kepadanya untuk membuat khotbah bagimu, lalu dengarlah sabda hidup kekal yang dibisikkan ke hatimu. Dengarlah apa yang dikatakan duri-duri, paku, dan darah ilahi itu. Oh, khotbah. Jawaban Yesus. Paulus berdoa merasul bermati raga dan hidup seperti seorang malaikat, namun menurut dia belum berbuat sesuatu yang baik. Ia selalu takut kalau ia sendiri akan terkutuk. Di depan Yesus tersalib, ia mencurahkan isi hati dan berkata, "Tuhanku, aku berdoa untuk orang lain, tetapi jiwaku berada di tubir neraka." Yesus menjawab, "Paulus, jiwamu ada di sini, di dalam hatiku."